Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Statistik Matematika untuk materi pertemuan 9 yang akan dibahas mengenai fungsi peluang gabungan dari statistik terurut. Di sini ada definisi dari statistika urutan atau terurut, kemudian ada fungsi kepadatan peluang atau FKP gabungan dari statistik urutan. Jadi, untuk pendahuluan, jika kita punya sekumpulan data yang nilai-nilainya diketahui, maka kita akan tahu dapat menentukan nilai data terkecil, nilai data terbesar, kemudian menghitung nilai median, nilai rentang, dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita mempunyai data yang nilainya tidak diketahui, jadi berupa peubah acak, maka kita tidak dapat menentukan nilai data terkecil, nilai data terbesar, ataupun menghitung nilai median dan sebagainya. Oleh karena itu, agar nilai di atas ini dapat diketahui dan dihitung, maka di bab ini akan dibahas mengenai statistik yang diurutkan atau statistika urutan. Nah, untuk definisinya dari statistik terurut ini merupakan ukuran yang dihitung dari sebuah sampel acak dengan nilainya sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Secara umum, sebuah sampel acak berukuran N biasanya dinotasikan dengan X1, X2, sampai Xn. Karena sampel acak ini belum ada nilai, kita belum tahu nilainya, maka kita perlu memisalkan dengan bentuk lain. Jadi apabila data terkecil dari X1, X2 sampai Xn ini dimisalkan dengan Y1 yang merupakan data terkecil, kemudian data terkecil kedua adalah Y2 dan seterusnya, sehingga kita dapat data terbesar itu dimisalkan dengan Yn, maka akan diperoleh hubungan Y1 itu kurang dari Y2 kurang dari Y3 sampai kurang dari Yn. Kemudian untuk menentukan fungsi kepadatan peluang dari statistik urutan ini, tadi dimisalkan X1, X2, dan Xn adalah sampel acak berukuran N yang berasal dari populasi berdistribusi dengan Fx positif. Untuk X ini ada di antara A sampai B. Kemudian sudah diperoleh statistika urutan Y1, Y2, Y3 sampai Yn tadi. Kemudian fungsi peluang gabungan atau FKP gabungan dari statistik urut ini adalah G, Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Ini huruf kecil ya, melambangkan nilai dari Y1, Y2, Y3, Yn. Itu sama dengan N faktorial dikali Fy1 dikali Fy2 sampai dikali Fyn untuk Y1, Y2 sampai Yn ini ada di antara A dan B dan 0 untuk lainnya. Jadi kita misalkan di sini ada contoh, jadi ada 4 peubah acak yang belum diketahui nilainya, sampel acak yang belum diketahui nilainya, ada X1, X2, X3, X4. Nah, dari sini kita tahu bahwa ukurannya adalah 4 yang berasal dari populasi berdistribusi dengan fungsi peluang gabungan berbentuk Fx theta sama dengan theta dikali E pangkat min theta X dengan X-nya lebih dari 0. Nah, di sini yang diketahui adalah variabelnya hanya ada satu, yaitu X saja. Nah, yang ditanya adalah statistika terurutnya, kemudian FKP gabungan dari statistika terurut. Untuk menentukan statistika terurut, maka seperti di definisi yang pertama tadi, kita tinggal memisalkan nilai dari sampel acak itu dengan variabel lain, yaitu di sini Y1, Y2, Y3, Y4, di mana Y1 ini menandakan bahwa nilai data terkecil dari sampel acak tadi yang belum diketahui nilainya. Di sini Y1 adalah nilai data terkecil, kemudian Y4 adalah nilai data terbesar. Jadi kalau misalnya ditanya range-nya, kita tahu nilainya bahwa Y4 dikurang Y1. Nah, selanjutnya, jadi untuk
pertanyaan yang A, karena sampel N-nya adalah 4, maka statistika urutnya juga ada 4, yaitu Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, dan kurang dari Y4. Selanjutnya, untuk mencari FKP gabungan dari keempat nilai statistik terurut ini, maka kita menggunakan rumus yang di slide sebelumnya tadi, yaitu GY1, Y2, sampai Y4 itu adalah N faktorial. Nah, N-nya 4, maka bisa kita ganti 4 faktorial di sini, dikali FY1, F kecil ya, F kecil Y1, FY2, FY3, dan FY4. Untuk nilai Y1 sampai Y4-nya di antara 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian untuk nilai yang lainnya itu adalah 0. Selanjutnya, kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari masing-masing F kecil Y1 sampai F kecil Y4 ini. Nah, kalau kita mengingat materi yang ada di mata kuliah pengantar teori peluang, untuk mencari fungsi distribusi kumulatif kontinu, di situ kita bisa menggunakan definisi. Jadi kita harus mencari nilai F besarnya dulu. Jadi mencari fungsi distribusi kumulatif kontinu terlebih dahulu untuk mencari F kecilnya. Jadi nanti tinggal diturunkan saja. Nah, untuk mencari ini, kalau kita ingat di materi PTP, itu definisinya adalah F besar X itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai X, kemudian FT dt, di mana min tak hingga ini merupakan batas bawahnya. Nah, karena dalam soal itu batas bawahnya adalah 0, maka bisa kita gunakan batas bawahnya untuk masing-masing FY1, FY2 itu dengan 0, dan untuk yang di atas, X-nya ini tergantung pada yang diminta. Jadi kalau misalnya ditanya FY1, maka kita gunakan batas bawahnya dengan 0, dan batas atasnya adalah Y1, kemudian FT dt ini sama dengan Fx dx-nya. Jadi Fx dx. Nah, Fx dx nanti tinggal dimasukkan saja fungsi yang ada dalam soal. Begitu seterusnya. Nah, jadi untuk mencari FY1, kita bisa menggunakan rumus integral batas bawah 0, batas atas Y1, Fx dx. Nah, jadi nanti untuk mencari F kecil Y1-nya ya tinggal diturunkan dari hasil pengintegralan ini. Nah, ini perhitungan integralnya. Jadi tadi Fx-nya kita ganti dengan theta kali E pangkat min theta X ya. Nah, ini karena tetanya kita anggap koefisien, jadi kita taruh di depan. Kemudian yang kita integralkan adalah E pangkat min theta X. Nah, ingat bahwa integral dari E pangkat AX dx adalah 1 per A E pangkat AX. Jadi, untuk E pangkat theta min theta X bisa kita integralkan menjadi min 1 per theta dikali E pangkat min theta X. Kemudian masukkan batas atasnya dengan Y1 dan batas bawahnya dengan 0. Kemudian kita masukkan sehingga kita dapatkan nilai seperti yang di bawah ini. Kemudian kita dapat nilai min E pangkat min Y1 theta plus 1. Atau kita balik posisinya jadi 1 min E pangkat min Y1 theta. Nah, ini adalah F besar kan, F besar Y1. Sehingga untuk mencari F kecilnya, maka turunan dari ini. Turunan dari 1 adalah 0, kemudian turunan dari min E pangkat min Y1 theta, maka tetanya kita taruh depan, jadi tinggal theta dikali E pangkat min Y1 theta. Ingat ya, kalau ini kan integral dari E pangkat AX dx. Nah, kalau turunan dari E pangkat AX, jadi kalau misalnya di sini ada Y, maka Y aksennya itu adalah A dikali E pangkat AX gitu. Jadi A-nya menjadi dikali A dikali E pangkat AX. Sehingga turunannya seperti yang di sini. Nah, untuk mencari FY2, FY3, dan FY4 dengan cara yang sama. Sehingga kalau sudah didapatkan nilai dari masing-masing F kecil Y1, Y2, Y3, dan Y4, di sini nanti kita dapatkan, kita bisa masukkan ke rumus yang ada di sini nih. Untuk rumus tadi, FY1, FY2, FY3, dan FY4. Itu tinggal kita masukkan masing-masing. Kemudian di sini 4 faktorial adalah 24. Kemudian kita kalikan di sini tetanya, jadi ada theta pangkat 4.
kemudian E pangkat min Y1 theta dikurang, karena ini bilangan berpangkat ya, maka pangkatnya ditambah, sehingga di sini min Y1 theta, min Y2 theta, min Y3 theta, min Y4 theta. Dan di sini masing-masing ruas punya theta, jadi bisa kita keluarkan dan kita faktorkan, jadi didapat min theta kali Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4. Atau jika ini kita rubah ke dalam bentuk notasi sigma, bisa kita tuliskan sebagai kita misalkan dengan I sama dengan 1, dari 1 sampai 4 untuk YI, jadi bisa kita ganti ya untuk yang di sini dengan yang ini. Seperti itu. Jadi penulisan untuk fungsi kepadatan peluang atau FKP gabungan dari fungsi statistika terurut tadi adalah 24 theta pangkat 4 dikali E pangkat min theta, kemudian sigma I dari 1 sampai 4 YI. Sehingga kita dapatkan bentuk persamaannya seperti yang ada di sini. Nah, di sini ada latihan, bisa dicoba sendiri untuk mengerjakan dengan cara yang sama seperti yang sudah dicontohkan tadi. Jika memang ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan via WhatsApp group. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.